Tapi di sini kan aman ya. Saya keliling daerah Pak Kiai, Pak Kiai itu. Sini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diem sekarang Pak. Ada yang diem sekarang. Ada Pak sekarang diem. Loh, kok nggak ada? Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Banyak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya? Gitu. Ya Pak Yai ya. Kalau menurut sini enggak ya. Jika dengan terplesetnya Zulkifli Hasan melontarkan joke ataupun guyonan agama yang dikaitkan dengan politik, lalu kemudian Anda berusaha mempolitisasi ini dan mengharap akan terjadinya seperti kejadian 2017 yang terjadi pada Ahok, yang terjadi demo berjilid-jilid dan merubah eskalasi pemilihan, maka sepertinya Anda harus mengubur harapan itu dalam-dalam. Karena di sisi lain, jagoan Anda juga ini, Bapak Anies Baswedan dan Bapak Ustadz Abdul Somad melakukan hal yang sama. Jadi ketika Anda berupaya misalkan mau melaporkan ke polisi atas tuntutan penistaan agama, ini justru akan lebih membahayakan Bapak Anies, karena di sana guyonan ataupun joke agama yang dikaitkan kepada politik itu melibatkan langsung Bapak Anies Baswedan dan Ustadz Abdul Somad. Ini kalau sama-sama dua-dua melaporkan, yang akan lebih dirugikan justru adalah Anies Baswedan. Sedangkan kalau Zulkifli Hasan tidak berkaitan langsung dengan Prabowo, baiknya anggap aja itu adalah joke, gak usah diperpanjang. Clear. Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga kalian semua? Saya harap kalian semua sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, jadi guys, kok bisa sama ya? Tapi aku pun nggak tahu lah ini guys ya, Pak Zul dilaporkan atau enggaknya ya. Karena kalau dilaporkan jelas-jelas dari pendukung Prabowo pasti akan melaporkan Ustadz Abdul Somad dengan Pak Anies. Itu berbahaya juga, las-las nanti takutnya diproses nggak dapat pula ya jadi presiden, ataupun terganggu pula ya time kampanyenya. Aduh, parah lah sini ya. Ya memang kita dengar, mungkin kalau kita lihat dari video Pak Zul ini sebenarnya jokes juga lah ya, yang bilang ya tidak begini lagi, sekarang begini ya kan. Tetapi saya rasa itu semua jokes untuk bercanda di depan publik memang. Tapi memang itu menurut saya sebenarnya kurang baik juga untuk dijadikan candaan. Kukira Pak Zul ini karena tidak terlalu besar ataupun luas pengetahuan ilmu agamanya, jadi Pak Zul ini bercandanya salah gitu. Ternyata setelah viral juga, ternyata Ustadz Abdul Somad dengan Pak Anies juga bercandanya sama gitu kan. Nah jadi aku pun nggak tahu, ternyata sama aja gitu kan. Nah jadi niatnya Pak Zul ini mau dilaporkan ya kan, mau dilaporkan ya. Tetapi las-las keluar pula videonya Pak Ustadz Abdul Somad dengan Pak Anies yang kurang lebih pernyataannya sama ya. Nanti lama-lama sudah tidak mau begini. Lama-lama ada di sebagian kantor tidak mau menyebut kata amin pula ya. Aduh, pokoknya sama lah. Dan ya, mari kita dengar coba ini perkataan Ustadz Abdul Somad dengan Pak Anies ya. Dan ini kata netizen juga ya guys, dan suara netizen juga. Sekarang di beberapa kantor itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sudah takut bilang. Dan saya juga baru sadar tadi pagi bahwa ternyata acara debat tadi malam itu tidak lagi berdoa, mengheningkan cipta. Kenapa jadi tidak ada doa? Jangan-jangan tasyahud pun sekarang begini aja semua. Iya, masa tasawuf tangannya keluar dua, ini tasawuf satu lah, mau gimana kita? Tidak cocok seorang calon pemimpin kalau ibadah orang dikuncai-kuncainya. Dibilang tahiyat pula najwa jari, mana lah bisa? Cocok gitu Pak?
Kita memang dari dulunya tahiyat tuh 1 jari. Tapi kalau kami nyoblos tetap 2 kami nyoblos. Kalau tahiyat 1, kalau baca Al-Fatihah tetap kami bilang amin. Tapi kalau kami coblos tetap nomor 2. Kemana Pak? Nah, siapa yang bilang kolong-kolong ini gitu 2? Ada kedua tahiyat. Kan ada. Orang sekelas ustadz, mau kiai pun kalau dah dia ngolok-ngolok ibadah orang tuh bisa hilang ke rumahnya. Kita tak pandai agama, cuma sering dengar ceramah. Oke baik guys, nah kalau kita dengar ya memang pernyataannya mirip sama lah, bahkan 11-12 ya, dan nggak tahu lah ini apakah jadi akan dilaporkan Pak Zul ya. Maka kalau mereka saling lapor ya, yang dirugikan Pak Anies ya, yang dirugikan Pak Anies. Nah kalau Pak Zul ya tidak ada sangkut pautannya dengan Pak Prabowo ya. Kalau Pak Anies kan lagi nyapres nih kan, terus dilaporkan kan susah juga ya, takutnya nanti aduh nggak bisa kampanye lagi kan. Nggak bisa debat lagi kan, karena ada proses hukum yang berjalan. Nah saya rasa ini dari kubu sebelah saya rasa nggak akan berani melaporkan ya, karena kalau mereka melapor kelompok Pak Prabowo mendukung Pak Prabowo pasti akan melaporkan kembali, melaporkan juga ya guys. Dan kata netizen di situ saya lihat scroll komen, setelah video Pak Zul viral, Pak Anies dan Ustadz Abdul Somad menghilang. Maksudnya menghilang yang mungkin nggak bareng lagi gitu ya kan. Aku pun nggak tahu ya guys, Allahu a'lam. Nah jadi gimana nih guys menurut kalian? Apakah sama-sama jokes ya, ataupun mereka berdua nih ngejok, atau betul-betul untuk meledekkan ataupun mempercandakan tentang gerakan sholat ya? Sebenarnya ngejokes boleh ya guys, tetapi kalau soal gerakan sholat atau soal pilpres dengan nomor-nomor tertentu 1, 2, dan 3 itu janganlah disangkut pautkan dengan gerakan sholat ya guys. Nah jadi aku kira tadi di awal-awal video aku kira Pak Zul ini dengan kekurangannya mungkin pengetahuan ilmu agamanya, saya sangka lah, bukan saya menuduh ya, kusangka gitu ya. Terus Pak Zul ini ngejokesnya kelebihan ataupun kelewatan. Ternyata Ustadz Abdul Somad dengan Pak Anies pun sama. Ternyata semuanya ternyata sama aja guys. Jadi aku pun bingung mau mengatakan apa ya guys. Nah kalau kalian bagaimana menurut kalian? Apakah dua-duanya sama-sama ngejok atau betul-betul ingin saling menjatuhkan? Mungkin ini, kok sama jok kita ya? Mungkin mereka berdua bilang gitu. Jadi nggak berani ngelapor ya, nggak tahu lah aku mau ngomong apa guys. Dan sekian guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.